Kalau di sini emang apa sih? Saya langsung masuk ke 85 ya. Oh dia Ya, sudah saya bisa. Ya, saya masuk 85 langsung. Oh, 85 saya lah. Kuning itu dan bekerja sama dengan wali murid itu atau yang namanya kalau di sini komite yang menangani adalah paguyuban wali murid sendiri. Kemudian wali murid sendiri jika sekolahan, misalkan sekolahan swasta tidak bisa memberikan menghadirkan guru yang misalkan kan yang namanya sekolahan swasta kan kadang pembayaran untuk gurunya saja kan sulit mencari dana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelasnya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas. Mana kawan-kawannya Bapak Ketua? Sehat Ketua? Belum nampak lagi nih Pak, nampaknya. Ya, kawan-kawannya kemana? Panaskan grup Ketua biar masuk Ketua. Dingin, grup masih dingin. Masih 6 orang ya. Yang sudah gabung, ayo silakan dibuka kameranya biar nampak wajah ketua oleh ketua wajah-wajahnya. Masih malu nampaknya, malu. Atau masih tidur? Ibu Rima, Ibu Asmaul Husna. Sehat Pak Jurnalis? Ya Pak. Sehat ya. Ini pakai wifi. Tujuh. Masuk dari link mana? Link yang kasih Pak Egi. Ya, Pak Egi. Kasih baru hentikan Pak Egi. Anak yang mau cabai rawit. Ini kan itu urusan uang adalah Pak Egi juga. Jangan ngurus anak-anak kita sendiri. Ini kan binatang, itu kan masyarakat rumah. Kita pada diri juga tuh. Anak-anak. Dia rajin memang kerjaan. Kasih kerja mencat rumah juga juga tempat dari mana. Tapi kasihnya rumah kok. Anak otomatis itu. Halo, Bapak Ibu, sudah banyak yang bergabung? Udah, Pak. Tuh. Masih 8 peserta. 8. Kita jumlahnya berapa? 22, Pak. 22. Bentar ya Bapak Ibu. Sudah dimasukkan ke apa ketua?
ke grup. Oh, belum nampaknya nih. Coba di WA dulu. Kita masuk. Oke, siap, Pak, siap. Gimana cuaca di Aceh sekarang, Bapak Ibu? Panas atau hujan? Mendung, Pak. Sering hujan di sana ya? Musim penghujan, Pak. Kalau musim penghujan apa buah-buahannya, Bu? Kalau musim penghujan tuh apa buah-buahan yang sana tuh? Satu Pak tempat rahmah tuh pokat. Pokat. Ah, bisa. Itu kalau nggak musim penghujan, musim juga, Pak. Oh, banyak buahnya ya, musim terus ya. Pokat apa? Pokat mentega atau pokat mangga? Pokat mangga. Banyak modelnya, Pak. Ada yang pokat mentega, ada yang pokat yang banyak serat. Oh, gitu. Nggak ada diekspor dijual ke luar daerah? Ada, Pak. Banyak yang dikirim juga. Selain jeruk, pokat juga, Pak. Kopinya lebih terkenal lagi, Pak. Ya, kopi ya. Tapi kemarin nggak ada yang bawa kopi. Iya, kopi gayo. Kemarin yang di hotel tuh bukan kopi itu ya yang disediakan hotel. Bukan, Pak. Itu kan beda jauh dengan kopi yang di sini, Pak. Iya, kopinya biasa aja di hotel kemarin kan. Maunya bawa kemarin ketua kopi. Kalau minum kopi gayo, Pak, lupa pulang bawaannya. Aduh. Pak, ya kita gayo, Pak. Maulah saya cobain besok kapan-kapan. Insya Allah, boleh, Pak. Boleh, Pak. Kalau Bukalah kameranya, Bu. Ngomong sama kosong aja, nampak orangnya. Ibu Rima. Teringatnya Ibu Rima aja, Pak ya. Bu Rahma lah, Pak. Bu Rahma. Ayo, mana yang ibu-ibu lain biar semangat bapak-bapaknya. Ibu Safriani. Nah, ini dia nih. Safriani. Itu yang ditunggu-tunggu, Pak. Yang ditunggu-tunggu oleh ketua. Sehat Ibu Safriani? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau sehat Ibu, sehat kami semuanya, Bu. Kami lagi. Saya kemarin hari Senin, bukan hari Senin ya, hari Minggu, masih di Aceh saya hari Minggu malam, sendirian saya kemarin di Aceh tuh, jadi cari Gojek susah di Aceh rupanya. Bapak, tapi kan apa? Saya kan berangkat. Saya berangkatnya Senin, tiket pesawat dapat Senin. Jadi saya nginap di Grand Nanggro, pindah ke Grand Nanggro. Baru terasa beda tidur di hotel tuh di Grand Nanggro. Sayang kali, Pak. Masih di sana padahal. Kalau tahu kan kita bisa jalan-jalan tuh. Benar pula ya. Saya baru balik kemarin juga, Pak. Kalau Ibu Safriani segan kita nanti marah suaminya. Bisa diajak nanti, Pak. Kebetulan suami saya besar di Pekanbaru, Pak. Oh, di mana? Saya kurang tahu juga, baru sekali pergi Kecamatan Tenayan ya. Oh iya, ada Tenayan. Nah, ya. Orang Pekanbaru? Nggak terlalu ingat. Orang Aceh, cuman mertua udah lama di Pekanbaru. Oh, nggak bilang-bilang dia ketua. Baru bulan 6 kemarin baru pergi. udah jauh baru dibilangnya ya. Memang pandainya memang gitu, ya. Memang gitu gayanya ya. Pak, enggak lah, Pak. Oke, sudah bisa kita mulai. Sudah makan. Aceh sudah jadwal makan ya? Udah Pak, udah selesai.
Kita hari ini 1 jam saja ya Bapak Ibu. Oke, Pak. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baik Bapak Ibu, hari ini agenda kita adalah klinik online. Yang namanya klinik itu adalah tempat berobat. Jadi Bapak Ibu silahkan konsultasikan di dalam membuat rancangan kira-kira kendalanya di mana. Kalau sudah ada yang selesai, boleh di share link di share layarnya supaya kita bisa bersama-sama memberikan saran dan masukan. Kira-kira siapa yang duluan mau menunjukkan hasil karyanya? Kelas 87 ya. Siapa duluan yang mau menyampaikan hasil karyanya, rancangannya? Untuk mempersemangat bapak-bapak, coba Ibu Safiani dulu. Kalau saya kebetulan belum, Pak. Baru balik kemarin di jalan 8 jam. Baru tadi malam sampai sini. Sama saya baru tadi malam juga sampai rumah, Bu. Lama di Medan saya. Di Medan saya 4 jam transit sambil Zoom. Sambil Zoom dengan kelas 85 saya kemarin. Kalau belum tak apa-apa. Ibu saya tanyakan dulu rencananya judulnya materi apa? Rencana materinya itu kebetulan saya ngajar di kelas 6 pegang pelajaran matematika. Kalau materi bangun ruang bisa nggak, Pak? Boleh, materinya bebas. Yang Ibu SPDI kok matematika, Bu? Saya guru kelas, Pak, PGMI. Oh, gitu ya. Ya, cuman karena di sini banyak yang rata-rata guru kelas semua, jadi yang nggak ada yang mau pegang matematika kelas 6-nya. Oh, ya udah. Coba kayak mana rancangannya? Yang penting ada langkah-langkah sainsnya nampak di situ. Langkah-langkah sainsnya. Ya, kalau ada prakteknya. Nanti di bank ruang kan ada otomatis ada jaring-jaring gitu kan. Jadi saya maunya anak-anak nanti buat bangunnya melalui jaring-jaring yang udah dibuat. Jaringnya buat sendiri? Disuruh buat sama anak-anaknya. Dari karton atau kardus bekas nanti, Pak. Oh, jadi membuat bangun ruang gitu dari kardus-kardus. Bangun ruang. Iya. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya apa dulu tujuannya? Tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajarannya apa? Karena materinya tentang jaring-jaring bangun ruang, tujuannya anak-anak dapat tahu jaring-jaring, membedakan jaring-jaring bangun ruang. Dia kan bangun ruang ada beberapa nanti, Pak. Apa aja? Yang mana kubus, yang mana balok. Oh. Cuman mengetahui yang mana kubus, yang mana balok. Iya, nanti ada beberapa. Dapat membedakan bangun-bangun ruang gitu. Dari jaring-jaring yang udah dibuat itu. Cuman berarti nanti saya lihat lagi lah, Pak, saya konsul lagi. Masih bingung juga, Pak. Iya, kalau cuma mengetahui perbedaan balok sama ini, kayaknya levelnya masih rendah itu, Bu. Masih rendah, Pak, ya? Iya, cuma mengetahui beda kan? Iya. Kalau rusuk bangun ruang? Rusuk? Iya. Nanti ada hubungan ke rumus enggak? Ada hubungan ke rumus enggak? Kalau rumus kemarin ada mencari rumus lingkaran dari persegi panjang. Dari mana sih rumusnya? Bukan kita tahu. Jadi anak-anak cari tahu sendiri rumusnya itu dari mana. Jadi kemarin saya sempat kasih sama anak-anak, apa ya?
Ini belum selesai. Ini dari lingkarannya nanti jadi ke bangun persegi panjang. Jadi menentukan rumusnya dari sini nanti. Ini ada gambarnya tapi nggak dicek kemarin. Gambar lingkaran. Ya, kemudian dipotong-potong, lingkarannya dibelah sampai kecil, dipotong dan ditempelkan menjadi bangun persegi panjang. Jadi nanti kita ketahui bahwa rumus persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kalau di lingkaran panjangnya itu yang mana, lebarnya itu yang mana, gitu Pak. Berarti rumus lingkarannya nggak yang biasa lagi, ada rumus baru gitu maksudnya? Enggak, rumusnya rumus biasa kan, rumus sudah tetap ya Pak kan. Mendapatkan rumus itu dia nggak langsung rumus luas lingkaran pi kali r kuadrat, tapi pi-nya itu kalau diletakkan ke persegi panjang, dari mana sih pi-nya itu? Jadi kalau di sini pi-nya itu kan lebarnya itu adalah jari-jari lingkaran. Lebar di persegi panjang itu adalah dari jari-jari lingkaran. Bisa nggak Pak? Atau mungkin jadi prakteknya ngapain nanti Bu? Ya, karena saya nggak masuk sains. Prakteknya ngapain nanti? Prakteknya Anak-anak ngapain? Ya memotong kertas itu menjadi persegi panjang Pak. Coba yang ada kegiatan yang lebih menantang gitu. Ada kayak menantang. Ya. Mapel lain enggak ada Ibu yang ngajar? Saya pegang fikih, Pak. Fikih. Bisa tuh. Fikih apa materinya? Coba satu contoh materi. Salat duha. Salat duha. Jamak. Salat jamak bisa, Bu. Salat jamak ada berapa? Jamak takhir dan jamak takdim. Atau gini aja. Supaya memperkaya wawasan anak kan, Ibu praktekkan semua jenis sholat sunnah. Nanti di mana bedanya kayak gitu Pak? Ya, suruh mereka cari beda-bedanya tuh. Kenapa berbeda? Apalah penyebabnya? Suruh cari dalilnya. Nanti prakteknya praktek sholat. Semua anak nanti harus tahu beda sholat sunnah duha, iya, Pak. sholat tahajud. Tapi itu sholat sendiri-sendiri ya. Gimana kalau sholat sunat yang berjamaah, Bu? Sholat sunat yang berjamaah aja. Oh iya. Itu lebih apa namanya? Lebih terasa gitu kan. Misalnya gini, seperti yang saya bilang kemarin, perbedaan antara sholat sunnah kan berbeda-beda tuh. Sholat tarawih beda, sholat Idul Adha, Idul Fitri beda. Terus ada sholat gerhana. Ibu tahu sholat gerhana kan? Pernah Ibu sholat gerhana? Pernah Pak. Nanti ketika ada gerhana, siswa tahu sholat tuh. Iya. Kalau masbuk gimana? Nanti praktekkan langsung, Bu. Ibu cari aja lah mana yang menarik. Iya. Di kelas 85 ada yang praktek zakat. Ada yang praktek kurban. Haji ada juga, Pak. Apa? Haji. Bisa. Haji. Rukun-rukun haji. Nanti di LKPD Bapak buat pembelajaran itu seperti manasik haji namanya kan? Iya, Pak. Jadi Bapak buat pembelajaran itu memang sesuai dengan kegiatan haji itu, dari rukun haji itu semua Bapak buat, kalau bisa ada miniatur Ka'bahnya yang sederhana gitu. Kita di sini ada semua, Pak. Kain ihrabnya, miniatur bisa Bapak buat tuh. Penting langkah-langkah ya. Kita memang selalu buat, Pak. Iya. Tapi sekarang kita rubah gayanya dengan AKMI ya. Yang pertama,
Bapak tayangkan sebuah video, Ibu juga ya, tayangkan sebuah video tentang materi, bisa sholat berjamaah atau haji. Nah, lalu mereka nanti Bapak jadikan semacam menimbulkan rasa penasaran kepada siswa, ya, sehingga siswa itu jadi bertanya, kenapa orang naik haji? Kenapa naik haji harus ke Mekah? Kenapa haji itu tidak setiap hari? Nah, jadi yang kayak gitu, Pak. Kalau Ibu misalnya, kenapa orang sholat jamaah, kalau sholat Jumat itu 2 rakaat, kenapa sholat zuhurnya 4 rakaat? Nah, nanti kan akhirnya ketemu dalil. Lalu mereka cari, lalu pas praktek, Bapak buat LKPD. Bagian yang level 1, Bapak buat langkah-langkah dari A sampai Z. Makin naik level, makin dikurangi langkah-langkah. Sampai level 5, itu langkah-langkahnya sudah hilang. Jadi makin tinggi level, bantuan semakin hilang. Semakin rendah level, bantuan semakin tinggi. Silakan dicatat Bapak Ibu ya, silakan dicatat, nanti lupa. Ya. Silakan dicatat, nanti lupa. Jadi Bapak dan Ibu harus menyediakan LKPD untuk tugas anak ketika praktek. Jadi anak praktek tidak nengok-nengok aja ya. Setiap praktek itu anak-anak punya laporan atau dalam bentuk LKPD, ada tabel atau LKPD yang harus diisi. Selesai melakukan praktek, anak-anak disuruh presentasi ke depan. Jadi nanti anak-anak akan cerita naik haji itu ini gitu. Pokoknya semua hasil prakteknya dipresentasikan ke depan kelas, di depan teman-teman, nanti akan diskusi. Nah, jadi silakan mereka diskusi nanti, saling bertanya jawab, saling berdebat. Jadi menghidupkan suasana kelas tuh. Kalau menurut saya salah tuh pendapat kamu katanya nanti. Jadi mereka akan saling berdiskusi gitu. Gitu Ibu Safriani. Oke Bapak Awaludin dan Ibu silakan. Kira-kira kalau ada yang kurang-kurang ditanyakan atau yang lain juga boleh menambahkan. Pak, saya kan Pak lebih tertarik materi kelas 6 itu tentang penyembelihan Pak. Ya boleh. Jadi kalau kita bawa ke sains itu luar biasa. Mana yang harus dipotong, bagaimana pisau yang motong, dan bisa memunculkan pertanyaan bagaimana kondisi penyembelihan di rumah potong ayam. Syar'i atau tidak syar'i? Boleh tuh. Menurut lainnya gimana? Ya. Bapak gimana bawa itu, anak. Pak? Kira-kira langkah-langkahnya, Pak. Bapak bawa anak ke rumah potong, Pak. Ada jauh dari sana enggak? Enggak, tak jauh. Bapak koordinasi dengan rumah potong, minta waktu nanti anak-anak mau ke sana. Kalau diizinkan, ya kan, bisa praktek. Tapi kalau enggak bisa, Bapak pakai pisau bohong-bohongan aja sama hewan bohong-bohongan, pura-pura. Karena mungkin enggak anak-anak praktek. Kalau kita beli aja, Pak, hewannya, ayamnya kita bawa ke sekolah. Ya, ayam aja, Pak, Bapak beli ayam. Suruh anak praktek nanti. Tapi Bapak awasi karena pisau-pisau tajam kan. Kan ada bisa makan-makan kita, Pak, di sekolah. Iya, betul. Nanti setelah dipraktek, langsung dimasak jadi ayam tangkap, Pak. Ayam tangkap enak tuh, Pak. Kemarin saya makan ayam tangkap, daun-daunnya banyak. Ya, Pak. Bisa tuh. Jadi Bapak praktek, nanti Bapak contohkan di rumah potong, langsung mereka praktek motong ayam saja gitu kan. Siapa yang berani? Nanti mereka akan cerita pengalamannya memotong ayam. Habis itu masak makanan khas Aceh. Langkah-langkahnya gimana, Pak, di LKPD itu? Langkah-langkah pembelajaran lah dulu ya. Bapak catat, Pak. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, siswa mengamati proses pemotongan di rumah potong itu kan. Siswa mengamati. Dalam mengamati, nanti kan ada timbul pertanyaan. Nanti Bapak pancing-pancing supaya mereka bertanya. Nah, kenapa yang dipotong itu? Kenapa harus begitu? Gitu-gitu kan. Lalu disuruh mereka
mencari informasi, boleh langsung tanya ke tukang potongnya. Suruh mereka wawancara tukang potong tuh, bagaimana cara langkah-langkah memotong itu. Setelah itu nanti praktek. Nah, setelah praktek, selesai memotong, baru mereka presentasikan hasil prakteknya, hasil dia mewawancarai memotong yang benar itu seperti ini gitu. Jadi di dalam LKPD boleh dibuat ketika mewawancarai rumah potong dan ketika mereka memotong. Jadi nanti Bapak buat di situ langkah-langkah memotong ayam gitu kan. Misalnya pisaunya seperti apa. Siapkan alat dan bahan, tentu pisau, hewan. Kan kemarin di LKPD ada alat dan bahan kan. Kemudian ada langkah-langkah. Kalau anak level 5, Bapak jangan kasih langkah-langkah lagi. Aduh, siapa ini? Ibu Rima? Ibu Rima mau membagikan sesuatu? Oke Pak ya. Kalau anak itu level 5, langkah-langkahnya Bapak hilangkan. Kalau anak itu level 1, langkah-langkahnya Bapak buat dari A sampai Z. Detail. Jadi semakin tinggi nanti semakin Bapak kurangi langkah-langkahnya. 1 jam. Berarti tadi pas ngujung kayak ajak laptop dia. Gitu ya. Berarti saya catat judul Bapak ya. Memotong hewan. Ya, penyembelihan Pak, penyembelihan hewan. Nanti bisa dikaitkan dengan makanan halal dan haram Pak. Walaupun hewannya halal, tidak pakai bismillah, dia jadi haram gitu kan? Iya, memang materinya gitu Pak, berurut dari makanan, minuman, terus penyembelihan. Ya. Pokoknya nanti ada 5M tuh Pak ya. Mengamati, menanya, mencari informasi, mempraktekkan, dan mengkomunikasikan atau presentasi. Kalau ada 5 itu, terus masukkan LKPD-nya sesuai dengan level-level APMI. Udah bisa itu. Ibu Safriani, gimana? Iya, Pak. Udah tahu? Mungkin untuk penentuan materinya nih Pak masih agak bingung. Karena kan kalau untuk sekarang anak-anak kan udah mau dekat ujian. Ya, enggak perlu sekarang, Bu. Yang penting kan Ibu rancang dulu untuk kegiatan semester 2. Berarti boleh dirang. Oh iya. Boleh, bebas saja pilih. Bukan harus Ibu mengajar, enggak. Kita kan untuk melihat skenario saja dulu. Rancangan. Vicky jual beli ada nggak? Ada nggak Vicky jual beli di sana? Kebetulan saya pegang Vicky kelas 4, kelas 3 sama kelas 2. Apa materinya? Jadi materinya masih salat. Terus? Kalau kelas 3 salat duha, salat jamak, salat asas. Kalau kelas 4 salat Jumat, akhirnya ada salat Jumat. Boleh lah tuh Bu. Kalau Ibu ada materi itu ya udah nggak apa-apa. Salat jamak, salat qashar itu kan macam-macam tuh ya. Semua kan nggak paham anak-anak tuh. Nanti Ibu praktekkan. Jual beli kelas 6, Pak. Hah? Jual beli dia kelas 6. Ya. Nanti yang sholat itu Ibu praktekkan, semua siswa itu harus bisa nanti. Mulai dari niat sampai salamnya. Kenapa dia jamak, kenapa dia qashar. Suruh mereka mencari informasi dalil-dalilnya. Ibu tayangkan dulu video stimulusnya. Gitu, bisa tuh. Yang penting langkah-langkah sainsnya ada. Saya coba nanti. Ya. Besok udah ada ya. Besok yang sudah ada ini ditampilkan ya. Presentasikan ya. Iya, Pak. Ya. Jadi ditunda dulu pekerjaan sekolahnya karena kita cuma sampai hari Minggu. Saya mungkin lagi banyak. Nggak apa-apa, tinggalan aja dulu kan ada surat tugas. Sekolah kan bisa nanti. Jadi saya mungkin sampai hari Jumat bisa. Jumat saya sudah tidak bisa lagi karena ada kegiatan lain. Iya, Pak. Oke. Kalau saya di Iya, Ibu Rahma silahkan. Buka kameranya, Bu. Ambil dosis minum obat. Aduh. Yang mana Ibu Rahma nih?
Sama. Bu Rahma buka kameranya, Bu. Ibu Kak sambil tidur-tiduran kan? Sambil duduk Iya, kan? Pak. Ya, kita harus sambil duduk semuanya, Bu. Rencana saya mau mengaktifkan dosis minum obat. Dosis minum obat. Jadi anak-anak praktek minum obat nanti, Bu. Saya bukan ini itu mereka nanti jam, kemudian nanti mereka lihat sudutnya, Pak. Gimana? Putus. Saya kan rencana mau mengambil obat. Dosis minum itu yang bisa tahu kan kegiatan ini, Pak. Putus-putus suaranya. Nggak bersahabat, Pak. Jaringan nggak bersahabat, Pak. Ya, lanjut, Bu. Jadi rencana saya itu dosis minum obat. Nah. Dosis minum obat kan udah tahu 3 kali 1 ya? Ya. Terus? Di situ yang pertama anak harus tahu dulu 3 kali 1 itu minum di siang hari dan 1 di malam hari. Pak Ketua dengar nggak? Nggak dengar. Putus-putus, Bu. Putus-putus suaranya. Suara Bu Rima nih yang kita tunggu nih. Kemudian nanti Pak di situ mau lihat mereka minum obatnya, Pak. Tapi praktiknya itu yang ya juga waktunya itu Udah hilang ibunya. Masih ada? Jaringannya kurang apa? Kurang bersahabat, nggak dengar. Ibu Ros, Ibu Ros. Ibu Ros. Judulnya Ibu Ros. Ibu Ros katanya nggak ada dengar suara, Pak. Sekarang pakai HP. Ya, Ibu Ros, coba Ibu Ros. Ibu Ros, sini aja, Bu Ros. Sini aja, gabung aja. Duduk sini dulu, Pak. Yang di belakang. Konek kan? Ya, Ibu Ros, coba. Halo, ya, Pak. Apa Ya, judulnya? Pak. Ibu judulnya apa? Materinya apa, Ibu Ros? Tentang salat berjamaah boleh, Pak? Boleh. Ibu pegang apa? Mapel apa? Kita ngajar kelas 2, Pak Kunati. Ibu, mohon maaf ini ya. Ibu Ya, sholat Pak. jamaah itu kan anak-anak kan kalau bisa kan jadi imam nanti, imam sholat. Kira-kira nanti ibu bisa nggak prakteknya jadi imam anak-anak tuh? Bisa nggak? Soalnya mohon maaf, imam itu kan laki-laki. Iya. Ya. Kira-kira bisa nggak ibu membetulkan cara jadi imam tuh sama anak-anak tuh? Kalau berjamaah itu kan harus ada Apa imam. langsung sama anak? Gimana? Misalnya kalau untuk imamnya kita ambil guru yang lain yang megang fikih boleh, Pak? Bukan. Anak-anak harus dilatih jadi imam, Bu. Langsung dia. Anak-anak langsung dilatih jadi imam. Ibu yang ajarkan langsung dia jadi imam. Kira bisa enggak? Insya Allah. Nah, kalau bisa enggak apa-apa. Jadi anak-anak tuh tujuan akhirnya nanti bisa menjadi imam semua sholat berjamaah. Ya, harus tahu bedanya. Sholat tarawih apa,
sholat Idul Adha, sholat Jumat, semua sholat berjamaah nanti mereka harus bisa dengan praktek itu. Kalau enggak salat fardu boleh Pak? Sholat fardu itu biasa Bu, itu biasa, semua bisa tuh. Biasa tuh, bisa semua tuh. Berarti salat berjamaahnya. Ya, sholat berjamaah harus bisa mereka bedakan. Jadi ketika terjun ke masyarakat kan mereka harus bisa jadi imam. Atau praktek jadi khotib. Anak-anak jadi khotib. Ya, bisa Ibu. Praktek sholat Jumat itu, praktek sholat Jumat mulai dari khotib sampai jadi imam dia nanti. Materinya sholat Jumat aja ambil. Sambil melatih mental jadi anak kan. Harus ini Pak, harus dengan khotibnya sampai dengan jadi imamnya gitu. Iya, Ibu bagi kelompok. Kelompok 1 sholat Jumat, khotib sampai imam. Kelompok 2 sholat Idul Fitri. Kelompok 3 sholat Idul Adha. Kelompok 4 sholat tarawih. Ada 5 kelompok. Kelompok 5 sholat apa lagi cari? Sholat gerhana. Jadi ada berbeda-beda nanti pengalaman anak tuh. Praktek ya. Jadi setiap masuk dengan ibu praktek, kan hari pertama sholat Jumat, besoknya semangat anak-anak tuh Bu, terus praktek terus. Tapi maaf Pak ya, tapi kita ngajarkan tematik Pak. Jadi yang ngajar fikih itu memang udah ada gurunya. Kayak gimana Pak? Ibu ngajar apa? Kalau Bu Ros ngajarnya matematika. Oh, matematika. Bahasa aja ambil Bu. Bikin puisi, bikin cerpen. Bikin pantun. Tapi kita ngajar kelas bawah Pak, kelas 2. Enggak apa-apa, nanti kan Ibu di rolling tuh. Cari aja materi 1-4, 5, 6. Nanti kalau Ibu disuruh ngajar kelas 5 kan bisa juga nanti. Kalau udah apa kan, nggak tahu kita kan. Buat aja materi puisi, cerpen, atau apa. Cara membaca puisi kan nanti disuruh praktek dia. Tulis puisi, langsung bacakan ke depan masing-masing. Itu pasti anak-anak tuh semangat tuh. Kan ada membaca puisi dengan intonasi yang berbeda kan? Iya. Nah, nanti satu kelas itu bisa menghasilkan puisi. Bisa Ibu jadikan buku nanti, antologi puisi. Karya anak didik Ibu Ros. Ya, silakan Bu ya. Nanti silakan dicari mau bikin apa anak-anak tuh. Oke, Bu. Berarti ini harus yang kelas tinggi Pak ya? Ya, harus kelas tinggi. Karena kalau kelas rendah enggak bisa diaplikasikan AKMI sana. Karena Bu Ros udah gimana Pak ya? Udah puluhan tahun di kelas 2. Enggak apa-apa, minta tantangan nanti Bu, berganti-ganti gitu. Jangan itu terus. Iya, tapi jarang-jarang orang mau kelas 1 kelas 2 Pak. Kenapa gitu? Suara siapa tuh ya? Kayak kenal suaranya. Pak Faisal. Tengok kameranya Pak. Tengok kameranya Pak. Nggak usah lah Pak. Pak Arif yang mana? Rindu. Kami rindu Pak Arif nih. Ibu Rahma katanya mau lihat. Ibu Rahma. Tengoklah. Lagi pulang sawah Pak. Dari pulang sawah. Bapak yang kemarin kenalan sama Ibu Rahma ya? Ya betul. Oh, itulah. Tengokkanlah sedikit dulu. Silakan. Karena berbeda status. Oke, Bu Ros. Bisa dipahami ya, Ibu?
berarti ambil kelas 5 tentang puisi Pak ya? Boleh. Penting nanti Ibu tampilkan video orang lagi baca puisi, video nasional yang bagus cari siapa puisi yang handal. Nah, habis itu berikan informasi untuk apa puisi, apa manfaatnya puisi, siapa penemu puisi pertama atau bapak puisi Indonesia. Pokoknya yang tentang puisi Ibu munculkan supaya anak menjadi menarik untuk melihatnya. Itu nanti anak-anak mencari informasi tentang puisi, lalu praktek membuat puisi. Setelah puisi selesai, anak presentasikan puisi di depan kelas. Jadi nanti ada lembar LKPD-nya. Nah, macam-macam gaya baca puisi nanti itu kan, keluarlah seni-seni anak itu semua nanti itu. Jadi maaf Pak, sedikit bertanya Pak ya. Kalau misalnya kita praktek suruh membuat puisi apa, kita suruh buat puisi menurut pemikiran anak-anak itu Pak? Iya. Karangan dia sendiri gitu? Iya, karangan dia sendiri. Boleh Ibu kasih temanya tentang apa? Misalnya tentang orang tua, tentang guru, tentang alam, bebas saja. Oh iya Pak. Yang penting anak tuh mau diajak. Jangan Ibu marah-marahin dia, nanti nggak mau dia bikin puisi. Ayo silakan, siapa lagi? Bu Nur Akmal. Belum masuk. Berapa orang dari sekolah, Bu? Berdua, kebetulan sekolahnya dekat-dekat. Oh, bisa satu gitu ya? Satu sekolah 2, Pak. Kebetulan kan sekolah Min 7 ini dekat dengan rumah kami. Jadi di sini aja, Pak. Oh, iya. Iya. Kalau kami ngajarnya daerah lain. Oh, gitu. Ibu Rahma, coba suaranya udah bagus. Aduh, suaranya nggak. Bu Rahma nggak dengar suaranya. Coba Bu Rahma. Bisa didengar, Pak. Ah, sudah. Berarti Ibu harus dekat-dekat dengan HP, Bu. Rencana saya mengambil materi di masa perkalian aja. Apa? Di perkalian saja. Perkalian saja. Saya kan perkalian. Ya. Kayak mana tuh? Jadi di sini saya minum obat. Dosis minum obat. Terus? Kemudian nanti anak-anak juga harus 3 kali 1 itu diminum pagi, siang, dan malam. Terus? Kemudian nanti di situ kan dari 24 jam itu Pak ada 3 waktu kita minum obat ini. Jadi di situ tahu kita bagi berapa waktu sehari itu kita bisa mengonsumsi obat 3 kali 1. Kemudian nanti misalnya anak-anak tahu, jadi dari 24 jam itu ini dibagi 8 nih Pak. 24 dibagi 8 dapat tuh 3 kali minum siang sama sore itu kan ada 8 jam tuh Pak. Jadi maksud saya di situ anak-anak bisa menarik sudut mata. Agak apa Bu? Agak putus-putus. Suaranya muncul, habis itu hilang, muncul, hilang. Jaringan kayaknya nih. Coba pakai handset Bu Rahma. Ya. Akmal, Pak Emma, Pak, mohon maaf Pak, sebentar. Ini kan ada beberapa teman nih masuk di kelas 1 lagi nih Pak. Kan di link itu. Kalau saya tadi setiap masuk link itu kan dialihkan. Ini nggak ada yang alihkan lagi nih Pak. Siapa? Ada Ibu Seni, ada Pak Fatul, sama Nurul Akmal masih di kelas yang 1 lagi. Di kelas mana? Kan masuk link yang di WA. Masuknya ke sini. Kalau saya tadi, jadi kemudian dialihkan sama Pak Egi. Belum join. Oh. Ada
Semi kayaknya di sini juga. Suruh chat ke apa? Suruh chat Pak Egi. Pak Egi yang bisa mindahkan, Pak Egi hostnya. Lagi. Hostnya cuma Pak Egi. Chat ke Pak Egi host. Oke, Bu Rahma. Oke, Pak. Bisa dengar suara saya, Pak? Sudah. Kita ulang lagi dari pertama, Pak ya. Ya. Ini saya kan kebetulan basicnya itu matematika. Oh. Jadi saya itu mau ngambil di perkalian. Oh. Kemudian di situ saya mau ngambil contohnya itu di dosis minum obat. Anak-anak kan udah tahu 3 kali 1 itu adalah dosis minum obatnya. Jadi yang menjadi pertanyaan di situ, kenapa harus 3 kali 1 dan itu diminumnya kapan-kapan saja. Mungkin kalau udah dibawa ke sehari-hari, anak-anak udah tahu 3 kali 1 itu diminumnya di pagi, siang, dan sore. Nah, dari itu semua, 3 kali 1 itu artinya seperti apa, gitu Pak? Karena kalau dasarnya itu 3 kali 1 itu sama juga dengan 1 tambah 1 tambah 1 kan Pak? Nah, kemungkinan besar anak-anak itunya belum tahu. Menurut saya. Seharusnya memang udah harus tahu kan Pak? Cuman ada anak yang mungkin belum tahu. Saya kelas 5 Pak. Kelas 5 ya. Jadi praktek kegiatan anak apa nanti Bu? Kemudian dalam 24 jam itu supaya kita bisa minum 3 kali 1 berarti kan harus kita bagi dengan 8 Pak. Gimana? Nah dari kita bawa ke jam Pak waktu. Nah dalam 24 jam itu kenapa kita bisa minumnya 3 kali sehari berarti harus kita bagi 8. Iya. Berarti jeda antara pagi dan siang itu ada 8 jam. Nah, kemudian dari situ anak-anak juga bisa lihat sudut antara minum jam 7 nanti kira-kira jam 12 Pak ya. Itu membentuk sudut berapa gitu Pak. Kira-kira kalau seperti itu bisa Pak? Berarti prakteknya nanti membagi 24 jam itu ya? Iya, berarti yang pertama nanti kan buat jam dulu Pak. Kemudian dari 24 jam itu, anak-anak kan kalau memang yang udah benar-benar tahu, mereka langsung membagikan 3 kan Pak? Yang membagikan 8 maksud saya. Nah, dari situ mereka bisa lihat juga ini membentuk sudut berapa gitu Pak. Kegiatannya ada nggak yang ini? Yang kayak kegiatan anak-anak gitu kan, yang dipraktekkannya? Mau bikin jam gitu ya? Bentar. Kenapa Pak? Bentar. Kenapa Pak? Iya, kan bikin jam, kemudian dari pembagiannya itu mereka harus tahu sudut berapa yang dibentuk dari datanya itu. Ya, halo Bu, lanjut. Jadi kegiatan untuk anak apa nanti kegiatannya? Yang pertama sekali mereka harus menggambar dulu lingkaran karena jam itu kan berbentuk lingkaran Pak. Kemudian dari situ nanti kalau mereka yang udah pada ngerti langsung 24 jam itu kan dibagi 8. Nah, dari hasilnya itu mereka bisa lihat sudut berapa yang dibentuk dan sudut apa saja yang membentuk dari 24 jam itu, Pak. Pak, sudut. Iya. Yang pertama di situ masalah waktu, kemudian masalah sudut. Berarti bisa nanti Ibu masalah berkali. Ya, bisa Ibu arahkan mereka membuat semacam mind map nanti, Bu. Mind map. Jadi nanti setelah bisa diarahkan nanti membuat mind map. Iya. Nah, nanti hasil karya mereka itu ditempel ke kertas karton kan? Nah, iya, Pak. Lalu mereka suruh presentasi ke depan nanti mind map-nya tuh. Mind map tentang materi Ibu itu.
gitu Bu ya. Jadi nanti mereka menghasilkan mind map. Mind map nanti jamnya itu disuruh warna-warni, buat warna-warni yang berwarna. Itu siapa tuh? Suara anjingnya, Pak. Berarti nanti misalnya kita buat jadi 3 kelompok nih Pak. Kemudian kelompok pertama jamnya itu diwarnai dengan warna apa gitu Pak ya? Bebas saja nanti. Kemudian nanti hasil dari. Oh iya. Bebas saja nanti mereka. Berarti kalau materi itu bisa Pak ya? Bisa kalau nanti ada langkah-langkah lainnya, misalnya nanti mereka mengamati. Apa yang kira-kira mau diamatinya Bu? Mengamati, menanya, mencari informasi, mempraktekkan, dan menginformasikan atau mempresentasikan. Itu bahasa sederhana. Kalau bahasa-bahasa yang lain banyak macam-macamnya. Sederhananya itu. Jadi nanti Ibu menampilkan sesuatu, boleh video atau Ibu praktekkan langsung. Anak-anak akan mengamati. Lalu dengan Ibu harus buat mereka menjadi penasaran atau menimbulkan rasa ingin tahu sehingga mereka melakukan proses menanya. Muncul pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Lalu Ibu instruksikan mereka untuk mencari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan mereka dari berbagai sumber. Dari informasi-informasi itu nanti Ibu baru mengarahkan mereka untuk praktikum. Di dalam praktek mereka diberikan LKPD. LKPD seperti kemarin. Jadi alat dan bahan apa, langkah-langkahnya apa, laporan hasil percobaan. Terakhir mereka presentasi hasil dari praktek mereka. Kalau bisa materi Ibu perkalian itu Ibu kaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi kontennya perkalian, konteksnya apa? Ada nggak yang bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira perkalian itu nanti kan untuk minum obat. Coba aja kalau misalnya ada kaitannya, enggak apa-apa. Begitu. Iya, Pak. Jangan lupa sambil dibuat namanya di kolom chat ya. Ada chat di samping partisipan itu, diklik nama dan kelas dan nama lengkap ya. Di absen. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ibu Rahma, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Rahma? Matematika yang ada kaitannya, matematika yang ada kaitannya dengan ini ada enggak? Yang dengan konteks yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang langsung bisa dirasakan siswa ada enggak? Mungkin masalah sholat juga, Pak. Masalah sholat seperti apa? Di situ posisi kita tegak membentuk sudut apa, kemudian pas kita rukuk membentuk sudut berapa, pas kita sujud lagi membentuk sudut berapa. Gitu. Iya, Pak. Jadi nanti praktek sholat lagi. Iya, kalaupun misalnya kita nggak praktek sholat, anak-anak kan sudah mengingat kalau posisi lurus itu berarti kita lagi apa gitu Pak kan. Kemudian lagi ruku itu posisinya seperti apa dan mereka sudah harus tahu posisi ruku itu membentuk sudut berapa. Misalnya sudut siku-siku. Kemudian nanti pas mereka sujud bentuknya itu membentuk sudut berapa dan sudut apa gitu Pak. Boleh Bu, kalau misalnya nanti. Kalau itu Pak misalnya bisa Pak. Berarti nanti Ibu video stimulusnya apa?
Videonya nanti apa? Paling pas lagi gerak sholatnya itu, Pak. Oh, nanti malam. Nanti ibu tampilkan video orang sholat gitu ya. Iya, nanti pas ketika lagi dia lagi berdiri, kita tunjukkan bahwa itu sudut segini. Kemudian nanti pas ketika kita lagi ruku, itu membentuk sudut seperti ini. Mungkin sebenarnya dari video juga, Pak. Boleh lah. Video orang yang lagi sholat. Bentar ya. Ya, terus. Nih. Ini lagi belajar. Bentar ya. Halo, ya. Jadi intinya Bu, boleh materi apa saja, yang penting nanti ada kegiatan praktek siswa gitu. Ada kegiatan nanti 5M, mengamati, menanya, mencari informasi, mempraktekkan, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Bebas materinya yang mana saja. Berarti nanti untuk prakteknya itu bisa kita ambil salah satu siswa ya Pak? Ke depan teman-temannya. Semua siswa praktek. Semua siswa praktek, setelah itu presentasi ke depan. Nah, yang presentasi ini tergantung waktu. Kalau waktunya tidak banyak, berarti nanti ada beberapa orang yang bisa presentasi. Kalau waktunya banyak, nanti semua kelompok bisa presentasi. Gitu. Kalau praktek, semua harus praktek. Supaya semuanya dapat pengalamannya kan. Silakan, siapa lagi? Bapak, Ibu Rima lagi. Ibu Rima? Bu Rima? Iya, Pak. Ya, muncul dulu, Bu. Ya, semangat Ketua. Nih. Ibu lagi apa? Lagi tidur ya? Enggak, Pak. Nah, lagi udah makan, mendengarkan Bu? Jadi penonton setia. Udah makan, Ibu Rima? Insya Allah udah, Pak. Ya, apa Ibu Rima judulnya? Rencana Pak kan sholat jenazah. Oh, mantap itu. Sholat jenazah itu dimulai dari memandikan aja, Bu. Mulai dari Iya, memandikan. dari memandikan rencana, Pak. Ya, mayatnya udah ada? Kenapa? Kayak mana, Pak? Mayatnya udah ada, mayat? Belum. Saya bersedia jadi mayat, Bu Rina. Saya pun bersedia, Bu. Jadi nanti untuk laki-laki dan perempuan itu beda kelompoknya. Laki-laki Iya, kan sholat jenazahnya beda. Kalau bisa nanti sampai ke menguburkan. Ibu satu sekolah sama siapa? Sama Pak Syahrul Amri, Pak. Syahrul Amri ya? Syahrul Amri. Syahrul Amri. Oh, gitu. Iya, Pak. Jadi rangkaiannya itu jangan diputus. Mulai dari memandikan sampai menguburkan. Memandikan, mengkafani, iya, Pak. menyolatkan, sampai menguburkan. Tapi bukan Ibu yang diceramah. Ibu kasih videonya dulu. Lalu mereka cari informasi. Lalu mereka praktek. Prakteknya nanti kalau memandikan, boleh nanti salah satu siswa yang pura-pura dimandikan itu, jadi mayatnya boleh. Jadi pisahkan laki-laki dan perempuan. Rencana Pak kan di memandikan tuh nanti kan ada organ gerak manusia yang bisa ditunjuk, Pak. Ya. Kan masuk di awal kelas 5
ada tentang organ gerak manusia. Nanti bisa mencakupkan bagaimana organ manusia itu berfungsi, tangan, kaki, yang memang organ luar, Pak, bukan organ dalam. Ya, bisa. Bagus, Bu, bagus. Itu baru, belum ada yang buat. Jadi Ibu harus buat. Ibu, keren tuh. Saya suka tuh. Silakan Bu ya. Nanti Ibu bagi kelompok. Ada kelompok dalam satu pembelajaran itu kan, ada kelompok yang praktek memandikan, ada kelompok yang mengkafani, ada kelompok yang menguburkan, ada kelompok yang menyolatkan. Maaf Pak, siswa kami dalam sekelas hanya 11 orang Pak. Oh, 11 orang ya? Iya Pak. Cewek cowok tuh semuanya? Ceweknya ada 9, cowoknya ada 2 Pak. Oh. Kelas berapa tuh? Kelas 5 Pak. Kelas lain nggak ada? Kelas 6 hanya 9, kelas 6 hanya 10 orang Pak. Ya udah. 4 laki-laki dan 6 perempuan. Berarti Ibu satu-satu materinya, mulai dari materi hari ini misalnya minggu pertama memandikan, minggu depannya mengkafani, minggu berikutnya menyolatkan, minggu berikutnya menguburkan. Jadi dipisah-pisah saja. Oke? Ya Pak. Good. Catat ya. Ya Pak. Luar biasa Bu Rima ya. Luar biasa memberikan inspirasi ya kepada ketua. Tepuk tangan untuk Bu Rima. Bintang kelas. Bisa jadi memandikan mayat nanti ini anak-anak Ibu Rima. Insya Allah Pak, belajar, sama-sama belajar. Banyak loh prakteknya. Jangan bingung-bingung Ibu, ya Bapak Ibu, banyak praktek kehidupan kita sehari-hari ini yang bisa diajarkan kepada siswa. Praktek langsung. Simpan pinjam, jual beli, riba. Bisa semua tuh. Sedekah, zakat. Tentang zakat bisa matematika tuh Bu Rahma. Zakat itu berapa persen? Nanti Ibu bikin duit uang palsu. Uang pura mainan kan, uang mainan. Nah, berapa wajib dia zakat? Berapa misalnya berapa juta? Nanti Ibu buat emas batangan palsu. Berapa wajib zakatnya dari emas itu? Nah, Ibu persenkan. Bisa matematika langsung di situ. Itu aja Ibu ambil daripada apa tadi tuh jam-jam tuh. Jadi anak-anak nanti ketika jadi orang kaya, mereka tahu cara berzakat. Berapa harta mereka tuh. Kalau penghasilan bulanan berapa zakatnya. Kalau uang tahunan berapa zakatnya. Kalau pertanian ya, pertanian kan di sana ada kan? Hasil panen itu berapa? Hasil ini Pak. Nah, berapa yang wajib zakat? Bisa itu aja untuk Bu Rahma ya. Karena ada persen-persennya tuh. Berarti zakat Pak ya? Ya, zakat mal, zakat harta. Zakat mal, zakat harta. Tapi Ibu bedakan nanti, ada yang kelompok uang, ada uang mainan, Ibu pakai uang mainan, boleh Ibu print aja nanti uangnya. Terus ada kelompok emas itu bisa Ibu buat emas mainan aja dari kayu balok, potong-potong terserah lah nanti kan buat kayak emas. Jadi anak-anak tuh memang seolah-olah sedang praktek zakat, punya harta mainan dia nanti. Ya, nanti kalau hasil pertanian bagaimana? Nah, jadi buat seolah-olah mereka real sedang berzakat dengan harta mereka, tapi kan mainan tuh. Itu aja. Iya Pak. Pak jurnalis, bapak-bapak lagi nih, biar semangat. Nah, Ibu Safiani lihatnya. Pak jurnalis, apa cerita Pak jurnalis?
Saya ngambil SBDB, Pak. Saya SBDB. Ya, apa? Judulnya apa? Judulnya membaca teks sehari di ladang singkong, Pak. Membaca teks sehari di ladang singkong judulnya, Pak. Oh, itu apa tuh? Tentang apa tuh? Puisi, cerpen. Bukan, Pak. Ini kan kita buat dulu nanti, Pak, kan? Buat apa? Kemudian dia kalau tema keseluruhannya karena di tematik kan dia manfaat di tema satunya itu selamatan makhluk hidup, Pak. Kemudian temanya tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Kelas berapa, Pak? Dan di pembelajaran SD kelas 6, Pak, kelas 6. Kelas 6. Kegiatannya nanti apa? Kegiatannya nanti, Pak, mengolah singkong gitu, Pak, mengolah singkong menjadi berbagai macam bentuk olahan baru. Oh, oke. Mengolah singkong, boleh. Boleh, Pak. Yang penting nanti mereka praktek, Pak, ya. Iya, ya, Pak. Boleh. Itu yang mengolah singkong, boleh. Nanti Bapak buat kegiatannya sesuai dengan sains ya, Pak. Ada mengamati, Bapak tampilkan video orang mengolah singkong. Nanti anak-anak bertanya, itu bagaimana caranya, Pak? Kenapa seperti itu? Suruh mereka mencari informasi, lalu praktek mengolah singkong. Setelah singkong diolah, presentasikan ke depan kelas. Ini namanya kue singkong atau kerupuk singkong. Atau ya. Nah, terserah Bapak apa namanya. Berarti itu langkah-langkahnya, Pak, ya? Ya, ada langkah-langkah di LKPD. Oh. Oke, yang lain silahkan. Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif mana Pak Arif? Sekarang kita kepada siapa lagi nih? Ketua, siapa yang tunjuk lagi ketua? Bu Marlina itu nampaknya. Bu Marlina, ayo Ibu Marlina 87. Ibu Marlina mana 87? Ibu Marlina 87. Ibu yang paling semangat itu waktu buat ini apa? Animasi kemarin. Ya. Iya Bu Marlina 87. Jangan-jangan nih Ibu tidak di tempat nih. Nah, dia silakan Bu. Suaranya hilang Bu, suaranya. Iya, bentar. Ya, Saya melihat pengukuran sudut, Pak. Apa? Pengukuran sudut. Sudut apa Bu? Sudut apa? Ya sudut lancip, tumpul, situ-situ. Kegiatannya apa? Kegiatannya anak kita suruh praktek ada pendidikan. Gimana? Mengukur sudut-sudut yang ada benda di dalam kelas, Pak. Kelas berapa itu, Bu? Kelas 5, Pak. Misalkan atas meja, dalam sudutnya, lemari, papan tulis. Boleh, Pak? Cuman mengukur. Nah, jadi apa lagi, Pak? Ada kegiatan yang apa, Bu? Yang mengamati. Ya. Kegiatan menanya, mencari informasi, baru praktek, baru presentasi. Ibu mapelnya apa? Mapel matematika, Pak.
Selain itu apa lagi? Matematika saja. Matematika aja nggak boleh. Kalau ada materi matematika yang bisa dikaitkan dengan kehidupan, ada nggak, Bu? Materi matematika yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, ada nggak? Ada nggak materinya itu yang ada kaitannya dengan konteks kehidupannya? Dikaitkan saja dulu, ada nggak? Kalau mengukur itu apa manfaatnya nanti? Kilogram, satuan itu bisa, Pak? Hah? Yang misalnya tentang kilogram. Boleh. Nanti mereka mengukur apa? Kalau kilogram, berbelanja. Nah, jadi mereka praktek jual beli aja nanti, Bu. Boleh, Pak, boleh. Boleh. Nanti Ibu bawa benda-benda, Ibu bawa timbangan. Nanti ada sebagai penjual, ada sebagai pembeli. Pakai uang mainan nanti. Ya, satuan berat ya, Pak. Ya. Nanti prakteknya praktek jual beli nanti ya. Ya. Nah, jadi nanti di praktek jual beli itu nanti ada satuan-satuannya. Bisa juga jual bensin juga, Bu. Bensin kan ada 1 liter yang di tepi jalan tuh. Nah, nanti bensin Ibu ganti air keran. Oh, air itu ya, Pak ya? Ya, air kamar mandi. Air kamar mandi. Ya, ya. Nah, bisa. Air keran, bukan air keras. Ya. Air keras. Ya. Oke, boleh Ibu. Oke, silahkan. Nanti Ibu tampilkan video orang jual beli. Jual beli dengan timbangan tuh. Ibu masukkan. Itu langsung timbangan siswa ya, Pak? Ya, Ibu masukkan nanti materinya Ibu kaitkan dengan Islam juga ada kan, dengan agama, larangan mencurangi timbangan. Ibu tambah-tambahkan aja nanti. Ya, kan. Iya. Berarti tentang satuan. Udah. Pak, kumpul tugasnya macam mana, Pak? Dikirim melalui itu ya? Kumpul tugas dengan Pak Ketua. Pak Ketua boleh mengajak sekretarisnya untuk merekap. Nanti kirim ke email saya. Nah, dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word. Oke. Ya, lah ya. Oke, Bu. Ya, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Silakan. Halo, Pak. Halo, Pak. Saya bertanya sebentar, Pak. Ya, silakan Bu Rahma dulu, Ibu Rahma. Nanti berarti kegiatan anak-anak itu juga harus divideokan gitu, Pak? Video sifatnya tidak wajib, tapi kalau ada lebih baik. Yang wajib itu skripnya atau skenario-nya. Berarti yang harus itu LKPD-nya, Pak ya? Sama rencana kegiatan awal, inti, dan penutup. Oh, iya. Oke, 1 orang terakhir. Waktu kita habis. 1 orang terakhir. Silakan. Halo, Pak. Ya, silakan. Halo, Pak. Ya. Bu Jara. Silakan buka kameranya, Bu. Nggak tahu saya siapa yang bicara. Oke, silakan Bu Zahara. Terakhir ya, Ibu Zahara. Silakan. Ya, Pak. Saya rencana mau ngambil materi mencangkok, materi kelas 6. Oh, mantap, Bu. Terus? Boleh, Bu. Mencangkok ya. Tampilkan video dulu, Pak, dalam langkah-langkahnya. Ya, Ibu tampilkan video tentang mencangkok. Kenapa mencangkok? Berarti tentang apa ini ya? Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, betul. Ya, Pak. Tampilkan video. Nanti anak-anak akan penasaran kenapa bisa keluar akar gitu kan? Apa manfaat mencangkok? Apa kelebihan kekurangan mencangkok? Praktek langsung, Bu. Ada nggak tanaman di sekitar sekolah?
Ada, Pak. Nah, nanti Ibu contohkan mencangkok 1 buah di sekolah, lalu mereka suruh mencangkok di rumah, Bu. Nanti suruh bawa ke sekolah hasilnya setelah berapa minggu kan? Iya, Pak. Nah, bisa sih sumbangkan ke sekolah tanaman mereka itu, atau sumbangkan kemana gitu. Berarti itu, Pak, kalau di LKPD? Di LKPD, kalau langkah-langkah langkah pembelajaran gini. Di LKPD nanti kalau anak yang level 1, Ibu buatkan langkah-langkah mencangkok alat dan bahan. Langkah-langkahnya lengkap kalau anak level 1. Kalau level 2, langkah-langkahnya dihilangkan setengah. Sampai akhir. Kalau sudah level 5, nanti langkah-langkahnya tidak ada lagi. Cuman tujuan pembelajaran. Nanti Ibu buatkan tabel pengamatan. Hari pertama. Kemudian di skenario pembelajaran, Pak? Skenario pembelajaran, Ibu buat kegiatan inti. Kegiatan awal apa, kegiatan intinya apa, penutupnya apa. Gitu. Nanti Ibu buat tabel pengamatan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, apa perubahan dari cangkok mereka itu. Berapa kali disiram gitu. Nanti Ibu bikin tabel pengamatan. Itu tabel pengamatan itu atas nama data atau nama pribadi atau kelompok aja, Pak ya? Pribadi, kan mereka kan mencangkok sendiri-sendiri nanti. Sendiri di rumah. Ya. Yang tidak ada pohon di rumahnya, suruh cari pohon yang ada kawannya gitu. Nanti mereka praktek langsung bisa mencangkok. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Nanti kita akan jadwalkan lagi besok untuk Zoom 1 jam lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusi di grup dan saling memberikan saran dan masukan. Oke, mungkin itu saja. Silakan lanjutkan kelas lain, mungkin Zoom dengan kelas lain ya. Saya juga akan Zoom lagi dengan kelas lainnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bikin absen di kolom chat karena yang saya lihat baru 10 orang ini. Oh iya. Jangan lupa kalau udah saya keluar, kalau saya sudah keluar tidak terekam lagi Bapak Ibu. 10 orang telepon. Kalau saya sudah keluar tidak terekam lagi nama Bapak Ibu nanti. Bu Rima udah absen. Orang ini bisa Ibu Rima minta absenkan nggak sama ketua? Rima. Mana dia? Kalau Bu Sapriani saya udah tahu. Ya nggak perlu diabsen lagi Pak kan? Nggak perlu, tapi kalau khawatir saya. Bu Sapriani udah diabsenkan sama suaminya. Oke, sudah selesai. Saya tinggalkan lagi kelas ya. Nanti lanjutkan ke kelas yang lain ya. Saya mau gabung ke kelas 86 lagi nih. Nah, lihat kita. Yung laptop na lupa. Udah bisa keluar ya? Suruh absen Kak Lina ada kan? Kita tunggu instruktur selanjutnya, kita keluar dulu. Fitri kok nampak sikit kali Fitri. Cuma nampak wajah mamaknya aja. Ya, awas deh kau jumpa ya. Aduh, ketahuan pula.
pasrah. Bapak Ibu, kita keluar dulu atau kita tunggu instruktur? Gimana nih Pak Ketua? Tunggu dulu Bapak Ibu ya, saya tanya instrukturnya, ada yang mau cek nggak? Maaf, sampai instruktur. Panasnya. Udah senang ya. Bu Rima sekretaris kan, kira-kira kapan transfer di Pasar? Besok tunggu hujannya berhenti dulu. Tanggal 1. Oh iya, besok tuh gajian ya. Ya PNS tuh ini apa kabar? Kegiatan akhir, ya jelas. Nomor A, guru menutup salam. Bapak Ibu, sebentar lagi nanti Pak Humam yang masuk ya, kita akan cek. Jangan keluar dulu ya. Oke Bapak Ibu, jangan keluar dulu ya.